Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Arasra Fitri, NIM 250201011224 dari Prodi Manajemen. Akan mempresentasikan mind mapping yang saya buat berdasarkan materi dari sesi pertama hingga sesi kelima. Materi pada sesi pertama atau sesi 1 yaitu pengantar statistika dan penyajian data. Statistika merupakan metode ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menarik kesimpulan. Statistik adalah hasil dari proses statistika yang disajikan dalam bentuk angka, tabel, grafik, atau gambar. Statistika adalah ilmu alatnya, sedangkan statistik adalah produk atau nilai yang dihasilkan dari proses analisisnya. Contohnya, data science menggunakan statistika untuk merancang algoritma rekomendasi film berdasarkan riwayat tontonan atau statistik. Ada dua jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data yang akan disajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau grafik. Contohnya, menampilkan grafik jumlah klik tombol buy now di e-commerce minggu ini. Lalu yang kedua adalah statistika inferensial, merupakan penarikan kesimpulan menggunakan data sampel untuk menaksir parameter populasi. Contohnya, menguji sampel pengguna untuk memprediksi apakah update UI baru akan meningkatkan konversi penjualan. Statistika deskriptif harus dilakukan dulu untuk merapikan data sebelum statistika inferensial digunakan untuk mengambil keputusan. Yaitu populasi. Populasi merupakan komponen dari suatu pengukuran. Contohnya, seluruh basis data pengguna aktif aplikasi Android sebanyak 10 juta user. Lalu sampel merupakan bagian dari suatu populasi. Contohnya, 1000 user yang dipilih acak untuk uji coba. Sampel yang diambil harus representatif agar hasil statistika inferensialnya akurat terhadap populasi. Lalu, jenis data. Yang pertama, kualitatif. Merupakan data non-angka berupa label atau atribut. Contohnya, kode OTP dan password. Yang kedua, kuantitatif. Merupakan data berupa angka yang bisa dihitung. Contohnya, 250 KB, 1,2 MB, dan 1 GB. Data kuantitatif bisa dihitung rata-ratanya, sedangkan data kualitatif hanya bisa dihitung frekuensi kemunculannya. Lalu, skala pengukuran. Terdapat 4 macam. Yang pertama, skala nominal. Hanya label dan tidak memiliki tingkatan. Contohnya, format alamat IP. Yang kedua, skala ordinal, label yang memiliki tingkatan atau urutan, contohnya rating aplikasi. Lalu yang ketiga, skala interval, skala pengukuran data di mana jarak antara nilai sama tapi tidak memiliki nilai nol mutlak, contohnya pengukuran suhu. Lalu yang keempat, skala rasio, jenis skala pengukuran data tertinggi yang memiliki jarak antar nilai yang sama dan nilai nol mutlak, contohnya ukuran file. Skala pengukuran bersifat hierarkis jika skala ini menentukan metode penyajian data visual apa yang valid digunakan. Lalu penyajian data. Tabel distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas untuk memahami data banyak dengan rumus jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 log n dan rumus interval kelas range dibagi K. Berikut penyajian data yang lain seperti diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon frekuensi. Pada sesi kedua, yaitu materi ukuran pemusatan. Yang pertama, mean atau rata-rata, merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumus data tunggal,
rata-rata sama dengan jumlah X dibagi N. Untuk rumus data berkelompok, rata-rata sama dengan jumlah F dikali X dibagi jumlah F. Kegunaan untuk mengetahui performa umum atau nilai rata-rata keseluruhan dari suatu kelompok data. Contohnya, menghitung rata-rata waktu respons sebuah server web untuk mengevaluasi kinerjanya. Lalu yang kedua yaitu median, yaitu menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Rumus data tunggal N ditambah 1 dibagi 2 dengan rumus data berkelompok L ditambah C dikali setengah kali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Median digunakan untuk menemukan titik tengah data yang membagi populasi menjadi dua bagian sama besar. Contohnya, menentukan batas tengah kecepatan unduh internet untuk menyaring data pengguna yang mengalami gangguan ekstrim. Lalu yang ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Rumus data berkelompok adalah modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Modus untuk mengetahui tingkat seringnya terjadinya sesuatu peristiwa. Contohnya, mengidentifikasi jenis sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh pengunjung sebuah situs web. Perbedaan masing-masing ukuran. Median sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sedangkan median dan modus sama sekali tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Yang kedua, median dan median hanya bisa digunakan untuk data kuantitatif atau angka, sedangkan modus bisa digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang ketiga, sebuah data hanya memiliki tepat satu nilai median dan satu nilai median, tetapi bisa memiliki lebih dari satu modus atau tidak memiliki modus sama sekali. Lalu, hubungan antar konsep dalam bentuk distribusi. Yang pertama, distribusi simetris adalah nilai median sama dengan modus sama dengan median, membentuk kurva lonceng sempurna. Lalu, kemencengan positif atau miring kanan. Nilai median lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Ekor kurva memanjang ke kanan akibat ada nilai ekstrim tinggi. Lalu, kemencengan negatif atau miring ke kiri. Nilai median kurang dari median dan kurang dari modus. Ekor kurva memanjang ke kiri akibat ada nilai ekstrim rendah. Pada sesi ketiga atau materi ketiga merupakan ukuran lokasi. Yang pertama adalah kuartil, merupakan poin-poin data yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian. Kuartil 1 adalah nilai yang membagi 25% data terkecil, median adalah kuartil 2, dan kuartil 3 adalah nilai yang membagi 25% data terbesar. Untuk rumus data tunggal, kuartil 1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Untuk kuartil 2, yaitu 2 dikali N tambah 1 dibagi 4. Untuk kuartil 3, 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Untuk rumus data berkelompok, yaitu kuartil sama dengan L ditambah IN dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi dikali C. Contohnya, menganalisis response time sebuah server web. Kuartil 1 menunjukkan batasan waktu bagi 25% pengguna dengan akses tercepat. Sedangkan kuartil 3 digunakan untuk mendeteksi 25% pengguna yang mengalami delay paling tinggi. Selanjutnya, desil merupakan poin-poin data yang membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil pertama membagi 10% data terkecil, desil kedua membagi 20% data terkecil, dan seterusnya. Rumus data tunggalnya, desil 1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 10, lalu desil 5 sama dengan 5 dikali N tambah 1 dibagi 10, dan desil 9 sama dengan 9
dikali N tambah 1 dibagi 10. Rumus data berkelompoknya, desil sama dengan L ditambah IN dibagi 10 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali C. Lalu yang ketiga yaitu persentil, merupakan poin-poin data yang membagi kumpulan data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil terendah membagi 100 per K% data terpencil. Untuk rumus data tunggal, yaitu persentil sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1 dibagi 100. Untuk rumus data berkelompok, persentil sama dengan L ditambah C dikali I N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi. Contohnya, penentuan batasan Service Level Agreement pada jaringan komputer pengujian kestabilan jaringan sering menggunakan persentil ke-99 untuk memastikan bahwa 99% trafik paket data sukses terkirim di bawah batas waktu tertentu. Hubungan kesetaraan, yaitu kuartil 1 sama dengan persentil 25, kuartil 2 sama dengan desil 5 sama dengan persentil 50 sama dengan median, kuartil 3 sama dengan persentil 75. Pada sesi keempat atau materi keempat yaitu ukuran pemusatan. Yang pertama adalah range, merupakan selisih antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Dengan rumus nilai yang paling tinggi dikurangi dengan nilai terendah. Contohnya untuk mengukur fluktuasi delay jaringan internet. Range memberikan batasan nilai luar data secara cepat. Lalu variance merupakan rata-rata kuadrat selisih data dari nilai mean. Dengan rumus seperti berikut. Dengan contoh menganalisis konsistensi waktu eksekusi atau runtime algoritma variance menjadi dasar perhitungan matematis untuk standar variasi. Lalu standar deviasi, yaitu akar kuadrat variance yang mengukur penyimpangan standar. Dengan rumus sampel, akar dari variance pangkat 2. Contohnya, mengukur variasi kontras pixel dalam citra digital. Standar deviasi mengembalikan satuan varians ke bentuk asli. Lalu koefisien variasi, yaitu ukuran penyebaran relatif dalam bentuk persentase. Rumusnya, koefisien variasi sama dengan S dibagi rata-rata dikali 100%. Contohnya, membandingkan stabilitas penggunaan RAM 2 aplikasi berbeda, koefisien variasi menstandarisasi standar deviasi untuk membandingkan kelompok. Interpretasi tingkat keragaman data, nilai kecil, data bersifat homogen atau saling berdekatan. Lalu nilai besar, data bersifat heterogen atau tersebar luas. Pada sesi kelima atau materi kelima yaitu ukuran squeeness dan kurtosis. Squeeness atau kemencengan distribusi merupakan ukuran statistik yang menunjukkan derajat ketidaksimetrisan atau kecondongan dari kurva distribusi frekuensi data terhadap nilai rata-ratanya. Squeeness memiliki 3 macam, yaitu positif, ekor kurva lebih panjang ke arah kanan, nilai rata-rata lebih besar dari modus. Lalu negatif, ekor kurva lebih panjang ke arah kiri, nilai rata-rata lebih kecil dari modus. Untuk simetris, sisi kanan dan kiri kurva seimbang sempurna atau distribusi normal. Nilai mean sama dengan median dan sama dengan modus. Lalu kurtosis atau keruncingan distribusi. Ukuran statistik untuk mengukur tingkat keruncingan atau ketinggian puncak dari kurva distribusi data jika dibandingkan dengan distribusi normal. Ada 3 macam dari kurtosis, yaitu leptokurtik, yaitu kurva berstruktur sangat runcing dan tinggi menunjukkan data sangat terpusat di sekitar rata-rata. Lalu mesokurtik,
kurva memiliki keruncingan normal atau sedang, berbentuk seperti lonceng ideal. Lalu yang ketiga, platykurtik, yaitu kurva berbentuk landai atau mendatar, menunjukkan variasi data yang menyebar rata. Contoh penerapannya, yang pertama adalah mengukur skewness pada waktu respon server. Jika miring positif, mayoritas pengguna mendapat koneksi cepat, tetapi ada beberapa outlier yang mengalami lag parah. Yang kedua, yaitu kurtosis, digunakan untuk menganalisis waktu respon suatu sistem database. Distribusi yang leptokurtik menandakan performa sistem sangat stabil dan konsisten di satu angka waktu tunggu. Hubungan antar konsep. Yang pertama, bersama dengan mean dan standar deviasi, skewness dan kurtosis adalah pilar utama untuk mengetahui karakteristik bentuk kurva data asli tanpa harus melihat seluruh baris datanya secara langsung. Yang kedua, kedua konsep ini menentukan apakah suatu data bersifat normal atau tidak. Jika nilai skewness mendekati 0 dan kurtosis mendekati 3, maka data memenuhi syarat nominal normalisasi untuk analisis data tingkat lanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.